Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan atau menyatakan penghinaan di muka umum. Babak baru kasus ijazah Jokowi makin memanah. Terbaru dan hebohkan publik, Yusuf Kala dengan nada emosi minta termul-termul dan busur untuk dikasih tahu bahwa Jokowi jadi presiden karena saya. Atas ucapannya ini, publik pun dibuat ramai dengan berbagai macam opini. Kenapa tiba-tiba sensitif sekali saya katakan saya seniornya? Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini calon baik orang PDP. Jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau setuju. Jadilah gubernur. Itu pun saya. Kasih. Sehingga waktu dia mulai jadi gubernur, setelah Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba lihat. Datang ke rumah ucapan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai orang, baru datang sama saya. Coba. Jangan bilang apa Jokowi, saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau, tersedia fotoin. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Jangan macam-macam itu. Awak memang ini 2 tahun dia gubernur. Okey, silakan. Saya tidak campur. Saya tidak pernah datang waktu gubernur. Tiba-tiba jadi presiden. Saya bilanglah, belum cukup pengalaman, jangan. Nanti urusan negeri ini. Tapi Ibu Mega kasih tahu saya, dia tidak mustahil kalau saya tidak wakilnya. Kenapa saya mesti wakil? Kalau Pak JK yang paling berpengalaman, bimbinglah dia. Saya mau pulang kampung waktu saya pulang ke Bekasi. Dari tangan Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau tekel kalau bukan Pak Yusuf. Bukan saya minta. Bukan. Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi karena beliau tidak ada pengalaman. Coba minta maaf ya. Kasih tahu semua itu buser-buser itu. Dia tidak jadi gubernur kalau bukan saya. Ngerti? Di rumah ini di depan. Begitu pulang diumumkan menang, datang langsung ke Mega. Langsung. Ada ceritanya. Kenapa saya tidak pernah minta jadi wapres sama dia. Hanya Ibu Mega bukan memaksa, mendorong. Jangan Pak Yusuf, saya tidak mau tekel kalau bukan Pak Yusuf ini wakil. Bahaya ini. Coba cek saya Ibu Mega. Saya tidak pernah bicara Jokowi untuk minta wapres. Tidak pernah.
Jadi orang kenapa tiba-tiba iya karena bahaya negeri ini kalau dia sudah dipilih oleh PDIP. Jadi saya orang Golkar, bayangkan orang Golkar tapi oleh PDIP menjalankan saya wakil, bukan saya wakil partai, hanya karena perlu dibantu sejauh ini, perlu didampingi. Kalau tidak rusak negeri ini. Itu pendapat Ibu Mega. Bayangkan Ibu Mega itu, dia mencalonkan, dia mengatur, tapi dia hanya hati. Ibu Mega luar biasa, orang paling demokratis, mengatur semua. Saya mau pulang ke Makassar, jangan dulu pulang. Itu bantu. Aduh, bagaimana ini saya ngurus perusahaan? Ya, jadi ya akhirnya oke lah. Jadi waktu pertama saya tidak pernah ketemu, walaupun saya bawa ke Jakarta. Tanya semua orang, tanya Ami. Ini dikasih Solo. Saya datang sama dia, Pak Jokowi. Ini Ibu Mega minta saya dampingi Bapak. Jadi saya bisa, mereka tidak mau tanya. Kenapa begini? Tapi ya, demi negara saya kerjakan. Demi negara. Bukan demi Jokowi, demi negara saya kerjakan tugasnya. Atau saya ceritakan bagaimana di kabinet selama 5 tahun. Tak usah ceritakan. Ya. Oke, itu tadi. Siapa lagi kalian? Hah? Ya, silakan. Di sisi lain, Konversi Pers Polda Metro Jaya terkait perkembangan kasus ijazah, Rismon Sianipar resmi mendapat SP3, wah bikin nangis di pojokan nasi Roy Surya. Lihat video selengkapnya. Tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya. Roy Tifa tidak bisa lari kemana-mana teman-teman. Mau nggak mau sudah kepalang basah, ya udah basah sekalian deh ya kan. Terutama untuk Roy Suryo. Kenapa? Karena dia adalah seorang residivis. Maka bila memang nanti Roy Suryo ini terbukti bersalah di pengadilan, maka hukumannya ditambah atau diperberat sepertiga guys ya kan. Nah teman-teman, coba kalian lihat ini teman-teman, kalian dengarkan baik-baik ya, bahwa ini si Rismos mendapatkan SP3 ya, artinya kasusnya sudah ditutup oleh penyidikan ya. Dan kemarin itu Roy Suryo atau beberapa hari yang lalu Roy Suryo melakukan yang namanya demo di depan DPR. Katanya sih klaimnya jutaan gitu ya kan, atau ribuan, tapi nanti kita lihat secara kasat mata ataupun faktualnya guys ya. Dengarkan baik-baik nih, yang belum follow dulu, yang berkomentar secara positif ya teman-teman ya, jangan yang negatif. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa untuk di-share ya. Nah, kemudian penyidik dengarkan baik-baik teman-teman. telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap saudara RHS pada tanggal 14 April 5 Perpo nomor 8 tahun 2021. Nah, Selanjutnya, penghentian penyidikan terhadap saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya. Nah, yang menariknya adalah teman-teman, beberapa hari yang lalu Roy Suryo dan timnya ya melakukan yang namanya demo di depan DPR, tetapi katanya sih klaimnya ribuan, tapi setelah kita lihat dari media ya mungkin puluhan atau mungkin ada ratusan mungkin ya, tapi nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan anehnya itu adalah mereka itu melakukan semua itu bukan karena ijazah palsunya, tetapi ada motif lainnya. Coba kalian dengarkan ini. Bagi saya, kedatangan Roy dan kawan-kawan ke DPR itu hanya sebagai ungkapan yang sebenarnya kalau mereka ingin mendapat perhatian dari DPR, jangankan DPR, mantan wakil presiden aja tahu masalah ini Pak Yusuf Kalla. Maksudnya kekecewaan apa nih? SP3 atau lagi-lagi ijazah?
kekecewaan dari SP3-nya Rismo dan kekecewaan dari sidang di Siti Nurhaliza. Dan inilah yang sebenarnya kalau saya boleh jujur katakan bahwa teman-teman kita dari Roy dan kawan-kawan ini sebenarnya sudah ruangnya makin sempit, dan apabila mereka ingin membuktikan kepada publik bahwa posisi hari ini kesempitan itu, maka diluapkan melalui sebuah kebersamaan di gedung DPR yang jumlah masanya tidak seberapa. Jadi kalau Cukup banyak tadi dikatakan. kita juga sering demo ya. Jadi kalau boleh saya katakan, bayangin ya, mereka di Polda Metro bergerak ke DPR, oke? Ada juga lawyer, ada juga tersangka, ada Roy, ada Ruslan dan lain-lain. Dan mereka menyampaikan bagaimana Pak Jokowi ini, maaf ya, mereka bukan saja lagi bicara tentang ijazah di situ, tapi udah bicara masalah kasus-kasus yang lain. Contohnya apa itu, Pak? Ya kan, contoh tangkap, adili Jokowi dan lain sebagainya. Ada hubungannya sama ijazah. Saya mau katakan bahwa mereka ini mencoba membangun satu narasi baru, bahwa kalau masalah ijazah mereka mulai tersudut, bukan narasi yang baru. Sehingga mencari kawan untuk jadi bertemu. Sebab itu teman-teman, kita orang-orang yang masih waras ini ya, jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang membiaskan masalah mereka ya, sehingga teman-teman ya seperti kabur-kabur ya. Mereka ini mencari-cari celah-celah bagaimana caranya, karena ini udah nggak bisa lagi teman-teman ya, karena infonya adalah berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejati. Artinya ya kan, kalau Kejati bilang udah P21, maka penyerahan penahanan kepada para tersangka untuk apa? Untuk disidangkan ya kan. Nah, coba kita lihat nanti ya. Saya juga setuju tuh ya, apakah betul yang mereka bilang atau apa yang mereka anggap bahwa Pak Jokowi nggak berani untuk datang ke sidang ya. Saya juga jujur aja, saya juga akan kecewa kalau seandainya Pak Jokowi tidak akan datang ke sidang gitu. Karena harapan saya adalah bagaimana caranya Pak Jokowi membuktikan juga omongannya bahwa dia datang ke sidang untuk membuktikan ya, supaya apa? Supaya kita yang dianggap termul begini loh ya. Padahal aku merasa bahwa saya bukan termul ya. Saya juga percaya orang-orang yang di luar sana yang cerdas, mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak menganggap bahwa dirinya termul gitu. Nah, cuman orang-orang yang cerdas itu mereka akan memakai telinga dan mereka akan pakai pikiran, bukan dan memakai hati, bukan hanya memakai ego ataupun kepingin menang sendiri seperti Roy Suryo ya. Biasanya orang-orang Roy Suryo begini kalau membantah, mereka akan mengeluarkan kata-kata umpatan-umpatan yang tidak enak, tidak etis guys ya. Kalian bisa lihat aja di kolom komentar saya. Kalau mereka udah umpatan yang keluar ini tuh pasti pengikutnya si Roy Suryo itu. Nah, makanya saya bilang teman-teman, di media ini saya ingin membangun teman-teman di sini. Kalau kalian berkomentar, silakan berkomentar yang positif tentunya ya, pakai hati, pakai telinga, pakai otak, pakai hati nurani ke Anda guys ya, bahwa apa yang mereka lakukan apakah betul ya kan, karena kita pasti tahu dan secara indera kita pasti akan mengerti kok apa yang mereka lakukan selama ini teman-teman. Nah, buat kalian yang belum follow saya, follow dulu dan silakan. Menurut kalian gimana guys? Kolom komentar tersedia, dan jangan lupa yang paling penting adalah tolong di share supaya semua orang tahu, dan kita dorong penegak hukum, Kejati, Kajari, Kejaksaan, tolong segera ini diproses agar apa? Supaya terjadi finalisasi dan supaya tidak terlalu melebar ini yang namanya kasus ijazah palsu atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Bagaimana menurut kalian atas sikap Yusuf Kala tersebut, dan bagaimana nasib Roy Suryo